warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Intan Tirani dengan NIM 2248201020 dari kelas Farmasi 6A. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi nutraceutikal, yaitu pengantar nutraceutikal, kerusakan bahan pangan, dan cara pencegahannya. Di sini ada pendahuluan, yaitu nutraceutikal adalah gabungan dari kata nutrisi dan farmaseutikal. Diperkenalkan oleh Dr. Stephen D. Velis pada tahun 1989. Istilah ini mengacu pada makanan atau komponennya yang memberikan manfaat kesehatan termasuk dalam pencegahan dan pengobatan penyakit. Popularitasnya meningkat pada akhir abad ke-20 seiring kesadaran masyarakat terhadap makanan yang juga memiliki fungsi terapeutik. Jenis nutraceutikal satu yaitu nutraceutikal konvensional, berasal dari makanan utuh seperti buah, sayur, biji-bijian. Yang kedua, nutraceutikal modifikasi, hasil ekstraksi, isolasi, atau formulasi ulang seperti suplemen kurkumin atau ekstrak teh hijau. Contoh senyawa nutraceutikal, kurkumin bersifat antiinflamasi, polifenol berfungsi sebagai antioksidan alami, beta-glukan membantu menurunkan kadar kolesterol. Nutraceutikal di era postgenomik menandai pergeseran fokus dari sekedar menggunakan gen menuju pemahaman fungsi gen, interaksi gen protein, dan pengaruh lingkungan epigenetik. Teknologi genomik memungkinkan pengembangan nutraceutikal yang dipersonalisasi, disesuaikan dengan profil genetik individu melalui pendekatan nutrigenomik dan nutrigenetik. Hal ini meningkatkan efektivitas dalam pencegahan penyakit kronis dan pengelolaan kesehatan. Faktor yang mempengaruhi kerja nutraceutikal yaitu genetik individu mempengaruhi respon tubuh, epigenetik nutrisi dapat memodifikasi ekspresi gen, mikrobioma usus mempengaruhi penyerapan dan efektivitas, bioavailabilitas dipengaruhi oleh bentuk dan cara konsumsi. Interaksi zat lain bisa meningkatkan atau menurunkan efektivitas, gaya hidup dan lingkungan, usia, stres, dan pola hidup turut berperan. Fitokimia karotenoid. Karotenoid merupakan kelompok fitokimia yang memberi warna kuning, jingga hingga merah pada buah dan sayuran. Karotenoid bersifat antioksidan dan beberapa jenisnya seperti karoten merupakan prekursor vitamin A. Contoh karotenoid, lutein dan zeaktin kuning dari jagung dan bayam baik untuk mata. Lisopen merah dari tomat dan pelindung jantung. Likopen adalah senyawa karotenoid berwarna merah yang terdapat dalam buah dan sayuran seperti tomat, semangka, dan jambu biji merah. Senyawa ini bersifat antioksidan kuat yang membantu melindungi sel dari kerusakan akibat radikal bebas. Manfaat utama likopen, menurunkan risiko kanker, terutama prostat, melindungi jantung, menjaga kesehatan kulit dari sinar UV. Likopen lebih mudah diserap tubuh dari produk olahan tomat yang dimasak karena panas meningkatkan ketersediaannya. Lutein, zeaktin, dan astaxanthin. Karotenoid yang banyak ditemukan pada sayuran hijau dan telur berfungsi melindungi mata dari kerusakan akibat sinar UV dan radikal bebas serta mencegah degenerasi makula dan penurunan penglihatan. Sumber bayam, jagung, dan telur. Yang kedua, karotenoid yang bekerja bersama lutein untuk melindungi retina dari stres oksidatif dan mencegah degenerasi makula serta katarak. Sumber jagung, paprika merah, bayam, brokoli. Yang ketiga, karotenoid dengan potensi antioksidan sangat kuat, melindungi mata, kulit, dan memiliki efek antiinflamasi yang dapat mengurangi peradangan. Sumbernya dari alga merah, salmon, dan udang. Terapi dengan antioksidan. Terapi dengan antioksidan melibatkan penggunaan senyawa yang menetralkan radikal bebas untuk melindungi tubuh dari kerusakan oksidatif yang dapat menyebabkan penyakit degeneratif, penuaan, dan kerusakan sel. Antioksidan ditemukan dalam berbagai bahan alam seperti buah-buahan yang kaya akan flavonoid dan polifenol. Lalu sayuran, bayam, brokoli yang mengandung vitamin C, E, dan karotenoid. Teh hijau dan hitam yang kaya akan katekin dan flavins. Lalu minyak zaitun, kelapa yang mengandung vitamin E dan polifenol. Herbal ginseng, aloe vera yang memiliki efek antioksidan dan mendukung kesehatan tubuh. Kerusakan bahan pangan. Faktor yang mempengaruhi kerusakan bahan pangan yaitu suhu dapat mempercepat atau memperlambat kerusakan, kelembapan tinggi. Kelembapan menyebabkan pembusukan atau pertumbuhan jamur. Lalu cahaya menyebabkan oksidasi dan degradasi nutrisi. Oksigen dapat mempercepat proses oksidasi, enzim mengubah struktur bahan pangan dan mempercepat kerusakan. Klasifikasi kerusakan, kerusakan fisik, kerusakan kimiawi, dan kerusakan biologis. Penyebab kerusakan, mikroorganisme, pembusukan akibat bakteri, jamur, atau ragi. Enzim, perubahan tekstur dan rasa bahan pangan. Oksidasi, perubahan warna, rasa, dan kandungan gizi. Kelembapan, pembusukan atau pertumbuhan mikroorganisme. Suhu dan cahaya, pengaruh suhu yang tidak tepat dan paparan cahaya. Metode pencegahan kerusakan bahan pangan. Fisik, pendinginan atau pembekuan, menghambat mikroba dengan suhu rendah, contoh daging, susu, dan ikan. Pengeringan, kurangi air agar mikroba tidak tumbuh, contoh ikan asin dan buah kering. Panas, sterilisasi
Bunuh mikroba dengan suhu tinggi, contoh susu UHT, makanan kaleng. Iradiasi, gunakan sinar gamma untuk membasmi mikroba, contoh rempah-rempah dan buah impor. Kimia, bahan pengawet, hambat pembusukan, antioksidan, cegah tengik dan kerusakan nutrisi. Fermentasi, mikroba baik mengubah makanan dan mencegah kerusakan. Vakum, kurangi oksigen agar mikroba tidak tumbuh. Kemasan khusus, lindungi dari cahaya dan udara. Penyimpanan tepat, simpan di tempat bersih, kering, dan suhu stabil. Pisahkan bahan mentah dan matang. Terapkan sistem yang masuk dulu, dipakai dulu. Baik, terima kasih. Sekian presentasi saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.